Halo Sobat WK, bertemu kembali dengan saya Joanita dalam program Warta Karir. Kalau sebelumnya kita sudah sering bicara tentang dunia kerja, bagaimana mendapatkan kerja impian dan juga bagaimana caranya minta gaji ya ke atasan kita. Atau yang minggu sebelumnya kita juga pernah bicara tentang lingkungan kerja, tentang pertemanan, tentang harus bagaimana dengan teman-teman. Nah, saat ini saya nggak mau bicara tentang gimana caranya meningkatkan kreativitas kerja dan sebagainya. Enggak, kita yang ringan-ringan aja. Saya kebetulan kedatangan 2 tamu, yang satu udah biasa ya, yang seperti yang teman-teman suka kangen nih, mana sih Mbak Fitri, enak banget kalau ngobrol sama Mbak Fitri kayak diceritain gitu ya. Mbak Fitri, selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Nono. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Dan satu lagi, tamu saya pada hari ini adalah seorang hipnoterapis. Nah, kenapa saya mendatangkan beliau yang cantik ini, Mbak Vera? Terima kasih. Apa kabar? Baik, Mbak. Baik. Kenapa saya mendatangkan Mbak Vera pada hari ini? Karena banyak juga yang sering tulis di komen di bawah kalau kita tayang program tuh, kalau misalnya sedang menghadapi kecemasan, karena kan kondisi orang itu nggak selalu baik-baik aja, gitu ya Mbak Fitri, Mbak Vera ya. Kondisi setiap orang itu nggak selalu baik-baik aja. Jadi kadang suka cemas, takut, grogi, atau misalnya emang lagi bermasalah di keluarga, atau mungkin di pertemanan lain, percintaan dan sebagainya. Nah, ternyata butuh orang lain atau butuh hipnoterapis. Tapi kita juga mau mengenal dulu nih Mbak Vera. Ke Mbak Vera dulu nggak apa-apa ya Mbak Fit ya? Nggak apa-apa. Mbak Vera, gimana sih ceritanya Mbak Vera kok bisa jadi seorang hipnoterapis? Silakan Mbak. Oke, terima kasih sudah diundang ke acara Terima ini. kasih sudah hadir juga. Kenapa saya jadi hipnoterapis ya? Saya juga sebenarnya nanya-nanya juga. Gitu. Karena Gitu ternyata ya, gini, jadi sesudah saya pengalaman kerja, pengalaman hidup, saya pernah jadi founder dari beberapa perusahaan. Jadi banyak kendala, isu dari lingkungan sekitar sama diri sendiri. Dan dari situ saya banyak belajar, saya banyak baca buku, saya jadi tertarik gimana sih caranya untuk bantu orang gitu loh. Untuk supaya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri at least. Baik. Akhirnya kalau misalnya kita cuma sekedar coaching, waktu itu memang coaching atau apapun itu, kalau dia punya trauma misalnya emosional atau segala macam, gimana caranya supaya, kan kadang-kadang kita malas ya ke psikolog atau ke rumah sakit lah untuk itu. Jadi gimana caranya supaya saya bisa jadi tempat ceritanya dia, tapi juga bisa menyembuhkan akar masalahnya gitu. Oke, baik, keren banget. Jadi sebelumnya Mbak Vera tuh dulu adalah seorang pekerja juga seperti kami-kami ini. Oh gitu iya, ya, Mbak, budak ya? korporat banget. budak Gitu ya Mbak ya? budak bertahun-tahun. Oke, baik. Lalu sekarang memutuskan untuk menjadi seorang hipnoterapis karena mau membantu kita semua yang mungkin bermasalah gitu ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah kalau memang bisa. Baik, saya mau ke Mbak Fitri. Mbak Fitri gini loh, seperti tadi di awal Nona bilang ya Mbak, bahwa orang itu kadang-kadang tidak semuanya baik-baik saja setiap harinya, gitu kan? Pasti something, someday tuh merasa bahwa, aduh gue kenapa-napa nih ya. Perempuan terutama, kalau misalnya dia mau menstruasi, pasti kan hormonnya kan agak bisa merubah suasana hati gitu ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak sebagai seorang HRD, praktisi HRD, kira-kira karyawan-karyawan yang seperti kami-kami ini itu butuh seorang hipnoterapis atau enggak sih Mbak? Karena kan nggak semua kantor menyediakan kan? Betul. Nah ini mungkin buat himbauan juga nih buat kantor-kantor yang mungkin belum punya fasilitas. Jadi kalau sekarang itu yang lagi ngetren adalah program employee well-being. Ada beberapa perusahaan yang udah provide psikolog, biasanya seminggu mungkin 2 atau 3 kali gitu. Jadi dipanggil ke kantor untuk terima konsultasi lah dari karyawan gitu. Nah, yang belum ada memang hipnoterapis. Nah, seperti tadi Mbak Vera bilang, kalau misalnya kita bicara coaching sama konseling kan mungkin akan bukan kemudian hipnoterapis juga instansi, tapi maksudnya kan kalau kita coaching konseling kan butuh beberapa kali cerita segala macam, baru kemudian mungkin si terapisnya baru bisa capture permasalahannya apa gitu. Nah kalau hipnoterapis barangkali nanti bisa dijelasin seberapa dia bisa langsung ke root cause-nya gitu. Kalau misalnya kalau kita coaching konseling kan barangkali
si Masih psikolognya ngumpetin dan orangnya juga mungkin Belum pilih-pilih terbuka nih ya. yang diceritain gitu, pilih-pilih yang Baik. diceritain mana yang kayaknya gue nggak kata jelek-jelek amat gitu secara ini di kantor Iya, gitu iya, kan. iya, betul. Mungkin ada kekhawatiran entah kalau gue cerita sampai lagi ke HR gitu Nah itu misalnya. makanya kenapa di sini, maaf ya Mbak saya potong, walaupun misalnya ada beberapa kantor, kayak kantor beberapa teman saya tuh menyediakan seorang psikolog, tapi ya gitu Mbak Vera, ntar kalau gue cerita sama psikolog gue nyampe ke bos gue, padahal kan masalahnya sama bos gue gitu loh, yang males gitu lah. Nah kayak gitu Mbak, menurut Mbak sarannya seperti apa? Mungkin kita sebagai karyawan dan si atasannya juga kalau misalnya memang dapat terusan info ini gitu loh. Sebenarnya kalau di profesi apapun lah ya, hipnoterapi, psikolog, psikiater tuh ada info konsen. Jadi sebelum kita konsultasi itu ada kayak semacam non disclosure agreement lah kalau misalnya di perusahaan gitu. Jadi baik. menyatakan bahwa si psikolog ini atau terapis ini nggak boleh bocorin ke siapapun gitu. Oh, I see. Harusnya Kode itu etik dijaga. profesional. Kode etik profesi benar. Kode etik. Kalaupun barangkali nanti ada HR butuh masukan dari psikolog, yang dikasih adalah hasil analisanya aja. Jadi misal dari 100 karyawan yang konsultasi ternyata permasalahan terbesarnya adalah misalnya soal jam kerja misalnya, atau soal peraturan cuti yang nggak jelas misalnya kayak gitu-gitu. Jadi nggak boleh secara spesifik bilang iya kemarin masalahnya si India A cerita begini soal gitu ya? ini, si B cerita soal ini, nggak boleh gitu. Oke, karena nggak banyak yang tahu juga Mbak, kalau misalnya psikolog yang disediakan oleh kantor itu nggak boleh bilang secara gamblang permasalahan yang sudah diceritakan gitu nggak loh. boleh, itu kode Karena etik. kita frame-nya kan masih gila ya, ntar kalau ternyata jadi malah bumerang gitu kan ngeri juga gitu. Padahal kami juga masih butuh kerja gitu. Masih butuh cuan sebenarnya gitu. Gitu Mbak Fitri. Nah, baik, sekarang kembali ke Mbak Vera lagi. Mbak Vera, sebenarnya untuk orang-orang yang mungkin menurut Mbak Vera butuh di hipnoterapi itu kayak gimana sebenarnya sadar diri bahwa kamu tuh butuh loh di hipnoterapis. Itu yang sudah sampai level apa? Oke. Mungkin perlu diklarifikasi dulu kali. Secara kan selama ini barangkali orang awam taunya hipnoterapis tuh yang ada di TV-TV kan, yang iya. tidur gitu. Terus Coba ngomong gitu. tiba-tiba Iya, nyerocos bener-bener. sembarangan yang kemudian bikin Oh iya, itu dulu deh, backfire Mbak. ke kita. Mungkin definisinya dulu, pengertian dulu. Pengertian hipnoterapi itu seperti apa Mbak? Yang Mbak Vera bisa jabarkan ke kita semua. Boleh. Jadi hipnoterapis itu sebenarnya kan salah satu metode terapi, ya kan. Nah, karena media sosial atau dari faktor entertainment, jadinya banyak yang dibesarkannya itu seolah-olah seperti TV show yang dicentikan jarinya langsung terus tidur dan misalnya buat kepentingan pribadi atau kepentingan kriminal atau apapun itu. Kita nggak bicara itu di sini gitu kan. Jadi itu memang sebenarnya mitosnya aja. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, orang seperti apa sih yang masih atau sudah harus aware bahwa gue butuh dihipno nih gitu kan? Sebenarnya kan hipnoterapi itu kan metode terapi untuk kesehatan jiwa gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat dari keseharian kita. Apakah ada anxiety attack, ada panic disorder, atau ada kesusahan tidur, nggak bisa tidur kalau nggak minum obat, atau misalnya kalau udah sampai ke fisiknya udah deg-degan, atau yang paling populer sekarang asam lambung. Benar, Ya kan, kejar target, kena asam lambung, udah nggak bisa function, ya kan. Jadi kayaknya kalau siapa yang butuh hipnoterapis, kayaknya sekarang dengan zaman yang udah semakin semua serba instan dan pengen cepet segini, kayaknya tuntutan hidup udah jadi kayak semuanya kena fisik gitu ya, kena mental lah paling enggak. Jadi ya pastinya kalau memang udah aware, supaya nggak lama-lama nyiksa dan kesiksa, ya why not gitu, coba hipnoterapi. Jadi mendingan dari awal, sedari dini, mumpung nanti belum sampai kayak kadang-kadang orang yang sudah terlalu cemas itu kan kayak, aduh kayaknya gue nggak berguna nih hidup ini, pengen terus menyudahi gitu-gitu ya Mbak, itu kan ngeri banget ya. Betul. Kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Baik, nah kemudian gini Mbak, kayak tadi misalnya nih ada pertanyaan konyol sih, kayak misalnya bisa nggak sih yang kalau di hipnot ke pasangan tambahin uang belanja, tiba-tiba transfer gitu. Gitu Mbak. Itu bisa nanti kita bisa discuss close door, harusnya bisa. Bisa loh Sobat Mereka. Boleh nanti kita minta private aja ya ke Mbak Vera ya. Bisa. Setelah ini nanti ada nomor handphone yang Mbak Vera bisa untuk konsultasi pribadi ya.
Tambahin uang belanja dong gitu. Apalagi kalau sama suami sendiri ya pasti Ya, bisa. pasangan yang sah dong, Iya Mbak. betul, bisa diatur. Gitu ya. Ini mau dibikin bisa sama pasangan yang mungkin bukan pasangan aslinya gitu. gitu ya. Bahaya itu. Bahaya. Baik Mbak, gini. Kemudian metodenya tuh seperti apa Mbak? Kayak misalnya apakah dengan meditasi? Maksudnya ketika orang ini misalnya saya memerlukan hipnoterapi. Jadi kan saya datang ke Mbak. Nanti Mbak tuh akan apa dulu, diagnosisnya apa dulu? Jadi gitu gini, loh. untuk awalnya Step-stepnya gitu loh. kita bahas dulu ya, hipnoterapi itu sebenarnya apa? Hipnoterapi itu dari hipnosis, ya kan? Hipnosis itu artinya sebenarnya tidur. Tapi sebenarnya nggak berlaku juga. Gitu. Jadi sebenarnya hipnoterapi itu adalah metode yang menggunakan perubahan di gelombang otak. Jadi relaksasi dulu, pengaturan nafas. Kalau kita sendiri kan biasanya meditasi gitu ya. Tapi kalau di hipnoterapis karena kita terlatih untuk menstabilkan gelombang otak dulu, di mana di gelombang otak yang sekian itu adaptif kita jadi sangat baik. Otak Baik. rileks, kita jadi terbuka sama sugestibilitas, dan akhirnya itu bisa masuk ke alam bawah sadar. Jadi kayak modelnya kayak meditasi gitu ya Mbak ya? Eh, Sama nggak sih? kayak dituntun lah meditasinya baik. gitu. Jadi kan kita kadang-kadang nggak ngerti ya meditasi yang bener kayak apa sih, diem terus bengong terus tarik nafas terus nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ya kan? Jadi hipnoterapis itu kayak analoginya seperti kita mau ke suatu tujuan, Mbak yang nyetir, aku yang navigasi. Oke, belok sini, baik. belok situ, terus ngebut pelan-pelan apa segala macam. Jadi tujuannya lebih cepat dan lebih smooth gitu. Seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Kemudian kalau misalnya tadi seperti saya ceritakan, seseorang itu datang ke Mbak, itu prosesnya kayak gimana? Oke, yang pertama berarti saya harus ngobrol dulu yang pasti ya kan, karena gimana pun Kulik juga dulu gitu ya, dikulik Mbak, ya? dulu ya kan, perkenalan, building rapport gitu kan. Saya harus tanya, kayaknya kayak professional bestie aja. Saya harus Baik. tahu gitu, apa sih yang dirasain, apa sih yang dipikirin, ada apa sih di rumah, ada apa sih di kantor, terus ada apa sih di perasaanmu, gejalanya tuh apa asam lambung, atau jadi migrain, atau vertigo, atau apapun itu. Jadi saya bisa relate ke sebenarnya apa sih yang harus ditarik nih root cause-nya. Nah dari situ bisa ketahuan metode-metode approach-nya supaya mudah-mudahan dari 1 atau 2 pertemuan, kalau memang case-nya nggak berat ya, bisa kita temukan root cause dan kita bisa kasih afirmasi positif. Dan itu saya amazed juga sih sebenarnya. Itu karena kita main di range alam bawah sadar, subconscious mind, ternyata itu sangat efektif. Jadi sudah banyak, ya pasti hipnoterapis kan sudah di mana-mana ya. Dan saya ngelihat sendiri memang berhasil. Jadi se-efektif itu dan sekeren itu memang. Makanya pas saya belajar juga, wow ternyata nggak susah kok kalau orang memang mau berubah ya. Jadi jangan cuma teriak-teriak, gue asam lambung, gue depresi, gue anxiety attack, tapi you don't do anything gitu loh. Padahal sebenarnya dengan approach hipnoterapi yang nggak pakai obat, yang relatif aman ya kan, cuman sekedar cerita, dan itu juga bukan berarti yang kayak yang tadi di TV-TV yang nggak sadar terus disuruh ngasih uang atau transfer atau apapun itu kan. Jadi benar-benar yang related sama your case, apapun kondisinya. Jadi nanti dari situ kita sebagai hipnoterapisnya bisa membantu meng-guide pola pikir dan menumbuhkan lagi afirmasi dan core belief jadinya yang dirubah. Dan dari situ kehidupan sehari-harinya jadi bisa berubah dan baik. Baik. Ini kan lagi musim ya Mbak, manifesting gitu ya. Nah banyak yang bilang bahwa manifesting itu mirip loh kayak hipnoterapi gitu kan, di hipno gitu kan. Benar nggak sih Mbak? Pasti ada sangkut pautnya juga, karena manifest itu kan seperti kayak kita ngasih afirmasi positif ke diri kita sendiri. Gitu. Betul. Betul. Nah, kalau misalnya dari sisi hipnonya itu kan berarti kita masuk ke alam bawah sadarnya dia, kita memanifestasikan bahwa kondisinya dia baik-baik saja. Misalnya ada yang anxiety attack, ya kan? Yang misalnya takut meeting atau takut presentasi, terus jadinya panik
langsung deg-degan, keluar keringat dingin, udah amburadul tuh semua yang diingat gitu kan. Nah, kalau misalnya kita masuk ke hipnoterapis, kita akan masih afirmasi positif, manifest bahwa hal itu baik-baik saja. Semua kalau sudah dipersiapkan akan baik-baik saja. Dengan begitu percaya dirinya akan tumbuh. Habis itu terus dia jadi lancar, dan pastinya gejala fisiknya juga jadi berkurang gitu, bisa di manage. Yang tadinya keringetan keringet dingin atau deg-degan atau langsung mual misalnya, atau pusing jadi nggak fungsi gitu sehari itu, bisa di turn around, bisa jadi baik-baik aja gitu. Semua dari kondisi mindset kan, mindset ke manifestasi. Baik, Mbak Vera, saya tuh punya teman ya, dia itu mengalami trauma sedari kecil yang cukup menakutkan buat dia, karena dia dia mengalami pelecehan seksual gitu loh Mbak, dari keluarga. Jadi pokoknya dari dia kecil menurut dia. Nah, apakah sampai akhirnya terbawa sampai dengan dia dewasa saat ini, kemudian di dunia kerja Mbak, di dunia kerja pun dia menjadi orang yang serba takut, jadi diam gitu, maksudnya ya udah gue kerja aja, jadi takut untuk ketemu orang, terutama ke lawan jenisnya. Nah, menikah, cuma saya memang dia terpaksa harus divorce ya, karena mungkin kata dia ini kayaknya karena trauma gue deh non gitu. Menurut Mbak Vera, apakah itu bisa diminimalisir setidaknya atau malah justru bisa dihilangkan traumanya dia ini? Silakan Mbak. Oke, mengenai trauma justru memang hipnoterapis itu balik ke root cause ya, mencari root cause-nya. Kalau misalnya dia udah tahu dia punya trauma, berarti dia udah aware bahwa dia harus mencari pertolongan, either ke psikolog atau psikiater atau ke hipnoterapis, atau misalnya dia dengan self healing gitu ya misalnya, kalau dia sadar. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa orang yang nggak aware akan traumanya, karena traumanya mungkin terjadi pada saat dia kecil atau pada saat dia dalam kandungan. Jadi justru disinilah hipnoterapis masuk ke alam bawah sadarnya dia untuk membimbing dia, satu untuk mengingat lagi kira-kira apa yang bisa membantu dia untuk menyembuhkan trauma itu. Dengan balik lagi ke regresi tekniknya itu, kita jadi menemukan di usia berapa dia mengalami apa, perasaannya seperti apa, dan di situ kita akan kasih pengertian bahwa kamu akan baik-baik saja, kedepannya kamu akan aman-aman saja, you are in control. Jadi kalau untuk trauma ini bisa disembuhkan sama hipnoterapis, bisa atau tidak, jawabannya bisa banget. Tergantung sebenarnya approach dan seberapa percaya dan kooperatif kliennya gitu loh. Kalau misalnya kita tahu kita trauma, kita nggak function misalnya, jadi takut sama lawan jenis, atau jadi takut ketemu orang atau apapun itu. Tapi kalau kita in denial, ya susah gitu. Oke, jadi kunci utamanya adalah percaya dulu sama hipnoterapisnya gitu ya Mbak ya? Betul, dan dia harus aware juga bahwa mindfulness dia ada, aku butuh pertolongan. Dengan seperti itu, dia akan jatuh lebih terbuka dan lebih kerjasama kooperatif sama siapapun ya terapisnya gitu loh. Jadi itu akan lebih cepat proses penanggulangan traumanya, sama efek dari trauma itu ke kesehariannya dia, in their daily life-nya itu jadi cepet kalau dia kooperatif gitu kan. Kadang ada beberapa juga yang karena dia masih pride atau insecure untuk cerita, ya inilah tugas kita sebagai terapisnya untuk make sure bahwa dia bisa open up. Biasanya kalau yang susah ya kadang-kadang dari satu kali pertemuan juga udah langsung ngalir gitu, langsung kebuka semua gitu. Dan itu kan jadi lebih cepat. Kadang-kadang butuh 2 atau 3, tergantung seberapa dia aware sama mindful bahwa dia ingin sembuh dan kondisinya itu sudah mengganggu hari ini dan masa depannya dia. Gitu. Baik, Mbak, dalam kepala saya tuh juga ngeliat Mbak Fitri, kayak apa ceritanya dengan Mbak Fitri juga nih. Jadi gini Mbak. Keren Mbak Fitri kayak punya trauma gitu. Enggak dong ya, mukanya ceria begini gitu lah. Jadi gini Mbak Fitri, kalau misalnya nih Mbak, ada seorang karyawan nih yang si atasan ini melihat bahwa ini anak di dalam satu misalnya finance gitu ya, tapi dia adalah anak buah saya yang finance, tapi dia nggak pernah teliti. Jadi kayak misalnya kalau ngitung selalu selisih dan sebagainya dari awal sampai dengan mungkin saat ini gitu ya. Padahal kan seorang finance itu dibutuhkan adalah kunci utamanya teliti. Nah, menurut Mbak, apakah itu bisa disembuhkan melalui hipnoterapi atau udah lekat aja gitu?
Parah sih itu ya. Enggak gitu. Gimana Mbak Fitri? Itu nggak dites ketelitian ya waktu direkrut. Salah jurusan kayaknya. Salah jurusan. Kayak gitu Mbak, gimana Mbak? Ya penyebabnya kan bisa macam-macam ya, harus dicari tahu dulu gitu. Nah kalau menurut saya, ya tadi balik lagi ke obrolan sebelumnya, sebagai atasan kita harus punya punya kemampuan buat manage people kita gitu. Jadi kontrol monitoring harus jalan. Jadi harus bisa lihat itu, kok dia berulang kali bikin kesalahan, ada gitu. kesalahannya sama ada apa gitu. gitu. Ada apa. Pertama Diajak ngobrol gitu diajak ya, ngobrol Mbak? dulu one on Baik. one gitu. Karena kan memang itu kan responsibility-nya leader ya, harus bisa coaching sama counseling. Kalau terus kemudian udah di coaching, terus ada banyak lah ininya tekniknya. Ada mentoring, ada coaching, ada job assignment, bla bla segala macam. Pokoknya untuk bisa memperbaiki kekurangan telitiannya itu gitu. Kalau memang masih belum bisa juga ya terpaksa memang harus cari yang bisa masuk lebih dalam gitu buat cari tahu bermasalahnya apa. Balik lagi kalau misalnya kita pakai cara, barangkali dia nggak bisa terbuka untuk cerita bahwa gue sebenarnya Lagi ada masalah kali. nggak fokus di kantor karena lagi banyak Lagi ada masalah, atau ini masalah yang sudah bertahun-tahun nggak terselesaikan, jadinya ke-trigger segala macam bla bla bla. Nah itu yang kemudian barangkali si atasannya harus wise enough untuk bisa kasih referensi ke pihak ketiga atau cariin support buat dia gitu. Jadi jangan terus kemudian ngerasa bahwa gue sebagai leader harus gue yang bisa benerin nih anak gitu. Kalau enggak berarti gue gagal. Enggak gitu juga gitu, karena kerjasama lah ya dengan tim lain gitu. kita atasan bukan dewa juga gitu yang bisa benerin orang. Butuh expertise dari tempat Yes, lain. exactly, bener gitu. Gitu. Baik, jadi kenali diri juga ya bahwa mungkin rekan tim kita memang ya tadi misalnya di finance nggak teliti, ya udah cari tahu dulu, jangan langsung ngejudge dan sebagainya gitu ya Mbak ya. Benar. Tapi juga harus kerja tim, misalnya ini kayaknya harus perlu sama orang HRD deh untuk dia diajak ngobrol sama psikolog dan sebagainya gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak. Sekarang saya balik ke Mbak Vera lagi. Oke. Terakhir ya Mbak. Nah, kemudian menurut Mbak Vera, seseorang itu kan tadi kan saya udah dikasih tahu sama Mbak nih, butuh ke ke hipnoterapis itu pada saat apa. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat teman rekan kerja kita yang kayaknya kalau bermasalah, kayaknya ada masalah nih, kayak lu kayak nggak baik-baik aja, tapi dia nggak bilang, kan ada yang begitu ya Mbak ya, banyak kayak gitu. Itu sebaiknya kita sebagai teman tuh seperti apa Mbak? Kadang gini. Kayak kan nggak mungkin, yuk ke hipnoterapi yuk, ngapain gitu kan? Tiba-tiba gitu kan nggak bisa ya gitu Mbak. Pasti juga teman tersinggung kan. Iya. Nah, kadang kita harus melihat dulu dari sisi yang bisa nyentuh dia. Misalnya, kok lu kayaknya muka lo sedih, terus misalnya lo kok tambah kurus gitu kan, atau atau misalnya lo kelihatan ngantuk atau apapun gitu. Jadi bisa dilihat dari kita show dulu support concern sebagai bestie gitu ya. Nah kadang-kadang kan ada orang yang gue malas cerita sama dia juga punya banyak masalah. Itu ya kan, maksudnya gitu kan. Ya udah deh, gue nggak usah cerita sama dia aja banyak masalah, dia aja juga nggak bisa berani benerin masalahnya dia gitu kan. Nah kita sebagai temen ya kita harus bilang bahwa kalau nggak dibenerin nanti efeknya kemana-mana. Ingetin aja gitu kan. Kalau misalnya dia belum tahu hipnoterapis itu apa, ya kasih tahu aja. Ini gue ada hipnoterapis yang gue percaya, atau gue dapat referensi dari temen apa gitu kan. Jadi kadang-kadang justru orang yang nggak bisa ngeluarin apa yang dia rasakan, itu efeknya justru makin masuk ke badan gitu loh. Lebih impactful daripada orang yang lebih bisa share. Karena sharing is the first step gitu kan towards healing. Jadi kalau kitanya udah menutup diri, ya itu justru lebih harus diperhatiin. Untuk teman yang narik dari pergaulan, narik diri, nggak mau ketemu atau apapun, itu ya salah satu indikator bahwa dia lagi nggak baik-baik aja. Dan dia perlu support dari bestinya. Kalau bestinya ternyata nggak bisa support, ya dia perlu support dari professional bestie gitu loh, yang memang tahu gimana sih caranya ngulik dia supaya cerita, supaya dia feel better, supaya dia nggak kena mental, nggak jadi sakit di badan, terus jadinya merubah cara pandang dia bahwa semua masalah itu ada jalan keluarnya. Keren banget. Jadi intinya kalau saya boleh ambil kesimpulan itu empati sebenarnya Mbak ya. Kalau dari sisi bestie ya empati banget sama teman, jangan sampai ya
jadi nggak enakan lah, maksudnya itu kan masalah dia, sudahlah jangan kayak gitu-gitu kali ya Mbak. Betul, Jadi pelan-pelan diajakin betul, gitu ya Mbak. Jadi ya? jangan sampai tiba-tiba nanti temennya sakitnya udah gawat atau depresinya udah makin parah gitu kan. Ya Mbak, lately kasus kan banyak ya yang suicidal tendencies Iya, gitu ya, itu ngeri ngeri banget banget. ya. Jadi jangan sampai kita segitu nggak awarenya sama kondisi teman, terus kita kehilangan kabar, terus akhirnya kejadian yang nggak enak sama teman kita sendiri. Oke, aduh keren banget. Terima kasih Mbak Fitri dan Mbak Vera. Karena waktu kita terbatas nih Mbak, maaf nih. Mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang mau tanya sama Mbak Vera. Oh ya, sebelum tutup, tapi Mbak Vera mungkin bisa ya kasih tips and mungkin juga tips-tipsnya untuk kita yang bermanfaat. Kapan sih kita harus ke hipnoterapis dan pada saat kondisi apa? Silakan Mbak. Oke, tipsnya kita harus buat teman-teman semua ya, karena semua kehidupan itu pasti ada masalahnya. Semua masalah itu pasti ada efeknya. Gimana caranya supaya kita manage efek itu supaya kita bisa tetap berfungsi sebagai role kita sebagai perempuan, sebagai laki-laki, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai bos gitu ya. Jadi kalau memang pada salah satu di fungsi itu kita sudah merasa kayaknya gue udah mulai stres deh, ya udah saatnya jangan ragu-ragu untuk cari bantuan, jangan disimpan dan akhirnya malah jadi tambah besar gitu. Kan nggak ada salahnya kalau kita menyayangi diri kita sendiri untuk cepat-cepat cari bantuan kalau memang kita tahu kita akan bermasalah atau sedang bermasalah. Oke, keren banget. Jadi jangan sampai jadi bom waktu sendiri gitu ya Betul, Mbak ya. betul. Oke, baik. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen konsultasi nih ke Mbak Fitri atau ke Mbak Vera, mungkin Mbak Fitri dulu ya bisa kayak terkait dunia kerja dan sebagainya, bisa kemana sih Mbak? Boleh WhatsApp atau boleh telepon atau boleh curhat gitu? Silakan Mbak. Oke, bisa WhatsApp di satu nomor aja. Nanti sampai juga kok ke Mbak Vera. Nomornya di 08 111 692828. Nah, jadi teman-teman nggak usah ragu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar hipnoterapis atau seputar dunia kerja, bisa di bawah kolom komentarnya. Kalau nggak sempat, WhatsApp Mbak Fitri ya atau Mbak Vera. Dan jangan call ya, kasihan loh, mereka punya keluarga masing-masing gitu ya. Ya Mbak Fitri ya, Mbak Vera ya. Oke, baik, terima kasih sahabat WK sudah menyimak kami bertiga di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dalam bahasan yang berbeda. Saya dengan Joanita pamit undur diri. Terima kasih.